Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asriana Harahap, MPD. Saya dari kampus Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan, mengajar di Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya mengajar mata kuliah evaluasi pembelajaran MI, di mana mata kuliah evaluasi pembelajaran MI ini memiliki 3 bobot SKS. Jadi satu pertemuan itu 150 menit. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa tentang evaluasi pembelajaran sehingga mahasiswa memahami fungsi, tujuan, acuan, prinsip, kompetensi, kriteria ketuntasan minimal, teknik, instrumen, dan perencanaan penilaian autentik. Melaksanakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil pembelajaran bidang pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Adapun submateri yang ada di dalam pembelajaran ini ada di dalam buku evaluasi pembelajaran, di mana buku ini adalah hasil karya saya sendiri di tahun 2023 bantuan BOPTN dari Litap Dimas. Di sini di dalam buku ini ada memiliki 13 bab. Yang pertama dalam pembelajaran ini yaitu tentang konsep dasar evaluasi pembelajaran MISD. Yang kedua, peranan evaluasi pembelajaran MISD. Yang ketiga, teknik dan bentuk tes sebagai alat penilai. Yang keempat, teknik penilaian. Yang kelima, tes sebagai alat ukur penilaian. Yang keenam, kualitas tes sebagai alat ukur penilaian. Yang ketujuh, persyaratan validitas instrumen evaluasi pembelajaran MISD. Yang kedelapan, persyaratan rehabilitas instrumen. Yang kesembilan, rubrik penilaian. Yang kesepuluh, evaluasi hasil penilaian. Yang kesebelas, evaluasi diagnostik dan remedi. Dan yang terakhir, yang ke-13 di bab 13 pada buku ini tentang evaluasi MISD berbasis HOTS ataupun Higher Order Thinking Skill dalam kurikulum Merdeka. Jadi pada pembelajaran ini saya akan mengajar tentang persyaratan validitas instrumen sebagai evaluasi pembelajaran di MISD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat, Ibu. Oke, hari ini kita belajar tentang evaluasi pembelajaran. Kalian tahu apa itu evaluasi? Pernah dengar? Oke, sebelumnya Ibu tutup pintu dulu ya, biar nggak mengganggu sama teman yang di luar. Pernah dengar apa itu evaluasi, pengukuran, dan penilaian? Oke, yang tahu pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Sana tahu pengukuran apa? Nurhasana? Oke, kalau penilaian yang di sampingnya? Oke, evaluasi. Kalau evaluasi, ada yang tahu? Pengukuran, penilaian, dan evaluasi itu adalah satu tahapan yang nggak bisa dilepaskan. Dia saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi Ibu jelaskan, misalnya contohnya ini. Kalian ingin mengukur tinggi badannya siapa namanya, Mang? Si Riko. Ini? Dipa. Oke, Dipa. Yang sampingnya? Yuspida. Coba berdiri dulu kalian 3. Berdiri dulu bertiga. Tinggi badannya berapa? 160. 69. Oke, 170. Ibu ingin melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukurnya adalah meter, ya. Alat ukurnya adalah meter. Ibu ukur timbangannya perempuan ini 160. Riko 169, 1. Oke. Itu namanya pengukuran. Kita telah melaksanakan pengukuran dengan alat ukurnya adalah meter. Ketika Ibu melaksanakan penilaian, siapakah tinggi badannya yang paling tinggi? Berarti Dipa. Dia 170. Oke. Jadi yang paling pendek? Yuspida. Dia
160. Yang namanya evaluasi, ketika Ibu buat kategori, orang yang tinggi itu adalah ketika tinggi badannya di atas 165. Yang masuk kategori siapa? Iya, itulah silahkan duduk. Nah, itulah yang dikatakan dengan pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Jadi kalau pengukuran itu, kita telah melaksanakan pengukuran terhadap 3 teman kita yang tadi dengan menggunakan alat ukurnya adalah meter. Berarti yang paling tinggi adalah yang si Diva. Ketika kita melaksanakan penilaian, siapa yang paling tinggi dan yang paling rendah, kita telah melaksanakan penilaian. Kalau evaluasi itu dia punya kriteria tertentu. Sama ketika kalian melaksanakan UTS. Ibu kasih kalian tes. Misalnya tesnya bentuk esai atau pilihan berganda. Ketika dia pilihan berganda, itulah yang dikatakan dengan alat ukurnya. Ibu nilailah semua dari kelas ini. Siapa nilai tertinggi? Misalnya nilai tertinggi si Diva. Nilai terendah misalnya si Nur Hasana. Ibu telah mengkoreksi semua hasil kalian. Nilai tertingginya 100. Nilai terendahnya 80. Yang Ibu katakan evaluasi itu, ketika Ibu buat KKM untuk nilai evaluasi itu harus 85. Berarti ada beberapa dari teman kalian yang tidak lulus. Itulah yang dikatakan dengan evaluasi. Dia pengumpulan informasi dan data dengan kriteria tertentu. Oke, di dalam evaluasi pembelajaran itu ada beberapa materi yang telah kita bahas. Yang pertama tentang konsep dasar evaluasi pembelajaran, peranan teknik, dan yang di dalamnya itu ada validitas, ya, dan reabilitas. Ada yang tahu apa itu validitas? Apa validitas, Nak? Apa? Ya, benar. Ada lagi yang tahu? Validitas? Valid atau tidaknya suatu soal, benar. Validitas itu adalah untuk melihat atau mengukur valid atau tidaknya suatu soal. Nanti ketika kalian semester 7, apalagi penelitiannya itu kuantitatif, ketika kalian membuat butiran soal sebanyak 15. Dari yang 15 soal ini harus kalian validasi dulu. Misalnya yang 15 ini yang valid cuma 10. Berarti yang boleh kalian bawa penelitian sebanyak 10. Iya, 5-nya lagi jangan kalian bawa. Oke, di sini ada contoh Ibu buat di papan tulis. Misalnya, ini X, ini Y. Di mana N ini misalnya N orang pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi jumlah N-nya sebanyak berapa orang ini N-nya? Oke, benar 10 ya. Nanti untuk tabel untuk N-nya 10 orang yang mana nilainya 0,632. Di sini rumus untuk mencari validitas dengan rumus RXY, rumusnya N dikali sigma X kali sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Beda ya. N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Di sini kan kita belum menemukan sigma X kuadrat dan sigma Y kuadrat. Jadi kita cari dulu sigma X. Coba dijumlahkan 5 ditambah 5 tambah 4 tambah 3 17 19 23 40 ya. Sigma Y 14 28 26 38 tambah 9 40 7 tambah 9
tambah 12, 68. Tambah 12, 70, 80. Tambah 15, tambah 9, tambah 12, 104 tadi di sini. Tambah 100. Oke. N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma. Oke. Ini N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Bedakan ya antara sigma X dengan sigma X dikuadratkan. Oke, sekarang tugas kita mengkuadratkan sigma X. Ini X-nya berapa, nak? Ketika dikuadratkan menjadi, oke, ini 25, 16, 9, 4, 16, 5, 9, 16. Jadi sigma X kuadrat hasilnya dijumlahkan semua. Ayo boleh pakai kalkulator. 25 tambah 25 tambah 16 tambah 9 tambah 4 tambah 16 tambah 25 tambah 50. Tambah 9. Tambah 16. Pas 170. Oke. 170. Y kuadrat berarti ini dikuadratkan. 12 kali 12 100. 16 kali 16 169 ya. 12 atau ini 81. 81 144 144 15 kali 15 225. Ini 81. Oke. Sigma Y kuadrat 1. Oh iya, 196. 196. Oke, sigma Y kuadrat 144 ditambah 196 tambah 144 pakai kalkulator. Tambah 81 tambah 81 tambah 144 tambah 100. Oke, tambah 225 tambah 81 tambah 144 1200. Oke, sekarang X kali Y. Ini X, ini Y-nya. 5 kali 12 60. 5 kali 14 70 ya. 4 kali 12 48. 3 kali 9. Oke, 2 kali 9. 4 kali 12. 16 kali 116 nak berapa? Berapa? 116 kali 116. 13.000. 456. Oke. RXY 4.810 dikurang 4.640. Berapa ini? 4.810 dikurang 4.640. Berapa? Oke, 170 per akar. Yang ini 1.170 dikurang 1.600 berarti sisanya hah? Oh, 1.700 ini ya. Ini 1.700. Oke, berarti ini sisa 100 lagi ya. 100 dikurang ini. 12.400 dikurang 13.456. Ini pas ya 116 kuadrat ini.
13.456. Jadi 12.400 dikurang 13.456. Min berapa? 1000. Minus ya? Yang tabel, yang X kuadrat. Yang ini? Y kuadrat. Harusnya berapa ini? Yang Y kuadrat ini ya, yang 144. Harusnya berapa nak? Coba hitung balik. 144 tambah 196 tambah 144 tambah 81 tambah 81 tambah 144 tambah 144 tambah 225 tambah 81 ditambah 144. Berapa? 1000? Oh, 384 ya. Berarti di sini 1384. Di sini jadi 13.840 dikurang 13.456. Sisanya berapa, Nak? 13.840 dikurang 13.456. 384. Oke. R X Y 170 akar dari 100 dikurang 30 384. Min 284. Akar dari 284. 142. 284 akarkan. 284. Berapa akar dari 2? Hah? 16 min ya, koma 8 22. Oke. Jadi RXY-nya 170 dibagi min 16,8522. Berarti ini jawabannya adalah minus. Berapa, Nak? 10,08 ya. Yang dikatakan valid ketika R hitung lebih besar dari R tabel. Sementara R hitung kita minus 10,08. Dia itu lebih kecil dari R tabelnya 0, berarti ini soalnya tidak. Oke, tidak valid. Jadi ibu membagi kalian menjadi 4 kelompok. Satu kelompok 3 orang. Ini kelompok pertama 1, 2, 3 kelompok pertama. 1, 2, 3 kelompok kedua. 1, 2, 3 kelompok ketiga. 1, 2 kelompok keempat. Ibu ganti soalnya ini ya. Udah dicatat ini, Nak? Oke, ibu ganti nih soalnya. Nanti kalian lihat valid atau enggak. Itu kelompok 2 itu masih salah jawabannya, Nang. 0, sekian memang nggak valid, tapi 0, sekian. Oke, siapa tadi duluan kalian? Oh ya, ayo silakan kerjakan. Ya, kita lihat dulu ya, 0,245 ya. Iya. 0,245 ya. Silahkan dikerjakan kelompok 4. Kalian berapa dapatnya?
Masih lagi, Bu. Oh iya. Bukan 1, nak. 0, sekian. Ada kayaknya kalian salah jumlahkan itu. Ya di situ aja. Hapus aja itu, Nang. Rumusnya itu. Rumusnya gak usah hapus. Kalian itu aja. Ya. X kuadrat, Y kuadrat isi dulu, Nang. X kuadratnya itu tabelnya. Iya. Kalian tadi kok bisa 1 ya? 62. Di sininya 24. Akar dari 956. 21 kali 456. 30 kurang 9 kan 21. Iya. Ini 21 kali 456. Iya. Dikurangkan. Dikali loh, Nang. Tapi itu boleh kurang, Ibu. Kali. 21 dikali. Kurang kan itu? Tapi rumusnya kurang. Enggak, ini 21 dikali nih, Nang, kan? Iya. Dapat. Dua satu. Dikali. Itu Nang lupa tadi. Nol koma 2. Iya, 245 ya. Udah? Gimana kita periksa dulu ya jawabannya ya. X kuadratnya 3. Sigma Y-nya 62. Sigma X kuadrat 3. Sigma Y 430. Sigma XY 21. Oke. 10 kali 21, 210. 3 kali 62, 182. 30 ya. Oke. Ini pas. Valid enggak? Enggak, karena dia R hitung lebih kecil dari R tabel. R hitungnya cuma 0,245. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, Nak? Ada yang belum dipahami? Sudah paham ya? Rumusnya ya. Yang di bawahnya itu Rx N kali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y per akar N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Dikali N kali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Bedakan antara sigma X kuadrat dengan sigma X dikuadratkan. Oke. Nanti tugasnya buka bukunya halaman 65. Silahkan kerjakan soalnya nomor 1 sampai nomor 5. Oke. Sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya minggu depan Ibu kumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Selamat untuk kelompok 4 ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.